Masih lanjut di Postbrel Podcast bareng The Brel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita memasuki bulan Ramadan minggu ketiga ya. Minggu ketiga kita biasa di tiap hari Selasa ada tema Bikers Hijrah. Alhamdulillah sekarang saya sudah kedatangan narasumber nih. Langsung dari mantan personil band. Ya. Ini ada Murukusunu dari Mata. Sunu. Sebelah Sunu ada Uki dong. Uki. Noah. Alhamdulillah. Ariel. Aman. Bisa Ariel Ara biasanya. Ara itu Noah ya Ano. Ya Ano. Tapi beda genre. Genrenya apa Ariel? Kan musik non iya teh popnya Ariel teh. Pop. Kayak orang mah kan band kepret. Asik. Ih Mas Betot. Perkenalkan dulu dong, ini siapa nih yang sebenarnya hadir di malam ini? Mangga sebelah saya samping siapa? Nama Ali. Ali viral ya, sempat viral di episode berapa lah ya. Teman-teman harus tonton lagi nanti ya. Sebelah Ali, Nama saya Moga. nih. Kita ada kesamaan nih teman-teman di sini, mungkin tahu kita berjenggot. Oh, berjenglot ya? Iya, nonton jenglot. Jenglot ada. Kenapa sih harus berjenggot? Apakah itu ada sunnah? Apakah emang gimana nih buat Islam sendiri seperti apa? Mungkin dari saya dulu ya. Siap. Kalau saya sih bukan penganut ya, tapi lebih ke pertamanya kenapa berjenggot itu malahan belum paham nih manfaat dan arti dari berjenggot menurut agama gitu kan. Tapi lebih ke awalnya Awalnya gimana bisa tumbuh jenggot pertama nih? Locing. Urang gitu soalnya hiji tumbuh ya li. Arisa. Hiji tumbuh. Panak tumbuh deui. Itu kualitas sperm bagus. Oh iya, siap. Oke. Tanpa obat. Oh, dulu pernah ada obat ya, obat penumbuh janggut. Ada obatnya, lamat lanca. Obat lanca. Diambil diduruk. Lancar tahu gimana. Gitu. Marokana rek jadi agar cemong. Jadi awalnya itu gini Pak Banyu. Jadi awalnya saya kan sempat kerja. Itu nggak boleh, jadi penampilan kudu diarahkan lah ya. Asa didikte bisa nih semenjak keluar nyobaan pengen pakai jenggot gitu. Merah ada lebih dewasa, ternyata lebih dewasa. Lebih kolot. Batur mah kan jenggotnya halusnya hidung meles, coba nurang. Aya nu beureuh, aya nu bodas sih Aya kunaon Lur genteng. ada pernah saya baca di satu media gitu kan. Jadi manfaat jenggotnya luar biasa gitu. Salah satunya buat mencegah beberapa penyakit lah. Oh ya, penyakit apa nih? Kurang tahu sih untuk tepatnya penyakit, cuman makanya gini, kenapa Rasulullah mengajarkan atau mencontohkan berarti kan ada manfaat lain untuk kehidupan kita gitu dah. Iya. Itu sih. Jadi bukan semata-mata ngan saukur cek Rasulullah teh jenggot gitu, tapi ada manfaat lain. Tapi yang pernah saya baca itu ada itu untuk seperti bulu di hidung kenapa tidak boleh dicukur botak, karena untuk menyaring
udara kotor dan lain sebagainya gitu kan. Oh, korong juga ya. Iya. Nah, gitu. Ingat. Garing. Lamun bulu hidung eta korong Bulu hidung. kajelo. Bisa pekeranya. Gitu lah kurang lebih. Korek-korek Yang ya. saya tahu. Ada kayak syariat apakah disebutnya apa tuh, Pak Moga? Bukan kewajiban ya, tapi lebih ke ya inilah yang dicontohkan Rasulullah gitu. Itu kembali lagi ke kita gitu. Kita Tidak- nggak juga nggak apa-apa ya. ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan alangkah lebih baiknya kalau misalkan ada manfaatnya kenapa tidak kita ikuti gitu. Gitu aja. Ajaran yang ada yang manfaatnya buat kehidupan kita juga ya ayo ikuti gitu. Gitu sih yang saya tahu. Yang saya tahu dari Pak Ali seperti apa nih yang diketahui mengenai jenggot? Kalau dari saya, Hmm. kalau jenggot sebenarnya emang bener nggak boleh lah. Ya di Nggak boleh, pekerjaan. Oh, di pekerjaan. Di pekerjaan nggak boleh berjenggot. Sengaja di agama. Pekerjaan agama. Luas. Luas. Kalau di agama ya diperbolehkan, malah disunahkan. Karena kan emang istilahnya mah dari sananya harus berjenggot sebenarnya. Bukan harus berjenggot, intinya jenggot tuh ya kayak tadi bilang Pemoga itu menghalau penyakit, Menghalau. Jadi dihalau, jika COVID gitu dihalau, halo. Lady Bell. Dihalau. Dihalau. Kela saya. Halo berarti. Emang halau penyakit. Oh iya lah. Tapi kalau saya berjenggot karena pengen nyoba ada jenggotnya, soalnya selama kerja gitu ya, belum pernah ada jenggotnya. Selama ada COVID ini saya nyobain pakai jenggot karena nggak ketahuan. Iya. Pakai apa tuh? Pakai masker. Pakai masker jadi nggak ketahuan. Oh, Nggak kelihatan ini bisa jenggotnya. tumbuhnya karena apa? Ya dengan Dulu kan sendirinya. Dengan sendirinya emang ada keturunan. Oh, ada keturunan keturunan. istilah nama gondrong lah. Gondrong dina jenggot. Botak tidak sirah. Ya kira udah OTW gitu. Udah OTW gitu masalah rambut mau didetox seapapun ini pasti habis lah kalau karena keturunnya emang habis. Oh, habis ya. Istilah nama sulah. Sulah teman. Nya botak di tengah gitu. Apa istilah? Intinya mah pengen berjenggot aja. Tapi kalau udah nggak ada COVID harus nggak pakai masker lagi. Mungkin ini juga nggak ada Oh, dia karena bersih lagi. tuntutan pekerjaan harus nggak ada. Biar lebih rapi katanya. Berarti bos juga sampai sekarang nggak tahu tuh anak berjenggot Nggak. karena ketutupan. Nggak berjenggot. Oh. Oke mah nyaho kan. Karena Pasti ya tayang nyaho. tayang. Mungkin tadi kasih tahu si Ali jenggotannya udah ininya dihabisin. Gitu. Tapi nggak apa-apa ya tayang. Nggak apa-apa. Udah mau nggak ada antarnya ini kan. Oh iya. Kopi juga udah mau berlalu. Amin, Masker juga amin, udah nggak amin, ada. amin, amin. Masker juga udah mau ditiadakan lah nantinya. Karena hirup bermasker iya guys sesekeleun dah. Sakel. Keren. Kamu dina motor kan dina nu kieu. Lo mau pakai masker tidak ada guys sesekeleun dah. Jadi kapalan oke. Ya malah itu geus saya tahu ya tuh pakai masker. Sesekeleun nu kieu. Asli. Tinggal bisa percaya masuk Zoom geura. Dicum-cum. Aduh. Ngomongin COVID ini pas saat pandemi seperti ini pas kita lagi puasa ya. Iya. Nah ini mungkin kita akan bahas di sesi 2 nih tentang puasa hakikatnya seperti apa ya. Siap. Lanjut di sesi ini. Oke, itu mau jadi bapak-bapak. Ini jadi kebiasaan saya selalu lupa mempromosikan di sesi pertama. Kenapa ya? Efek apa itu, Pak? Efek bener tato. Rusia. Polos. Ya Allah. Karaos ya. Terus kepala opat banyak. Karaos. Nih, jangan lupa nih. Kita sebelum lanjut, channel Pots Breu ini di Subreu, like, share, and comment. Nah, tadi disinggung sedikit nih mengenai hakikat puasa nih. Teman-teman di sini, saudara saya pastilah mengalami puasa ya.
puasa yang sesungguhnya dan puasa yang Tidak sesungguhnya. tidak sesungguhnya. Orang tanya ya. Puasanya dimulai subuh, lain imsak Subuh. sampai lohor. Ada. Sampai ada lohor. Ada keterangan. Ada maghrib. Sebenarnya tinggal milih kenapa yang mana duhur Fleksibel kan, kebijakan. Iya. Betul. Nah, sampai maghrib nih ya. Yang saya tanyakan nih, pengalaman teman-teman nih. Ari nyikat huntu, ya. Setelah kita bangun tidur, setelah sholat subuh. Pohon nyikat huntu. setelah bangun tidur setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh kan bangun tidur. Eta mah curhat. Jadi kieu maksudna Pak Banyu meureun. Kurang lamun geus sahur cenah saacan adzan subuh sare heula. Sare heula geus sare adzan kan. Udang. Salat subuh gitu kan. Subuh, nyikat Geus huntu. henteu. Sanggeus salat subuh ingat aduh can nyikat hundu gitu kan. Nyikat huntu pasti kan di kamar mandi. Sakalian nyikat WC tuh. Ada kegobrak. Biasa leutik tuh jadi kieu. Nyikat WC. Jadi tenang, produktif gitu. Itu puasa pas apa? Nyikat hundu pas puasa. Pas tengah hari kita sikat gigi misalkan ya. Itu batal tuh sih, kan ada rasanya. Menurut saya mah tidak. Cuma makruh. Makruh. Makruh tuh istilahnya mah Kayak ngerokok ya makruh. ya gitu, ngerokok makruh. Jadi yang bagusnya mah Berarti bisa udut pas puasa terpoe. Ya, ya nggak bisa tetap. Kan makruh sih. Sikat gigi makruh. Makruh, sikat gigi makruh tuh maksudnya tuh gini pas puasa. Pas puasa. Pas puasa. Tapi kalau misalkan pas ngerokok kenapa jadi batal? Karena ada rasa. Ada rasa. Ada rasa pas ngerokok. Odol juga ada rasa. Ada rasanya, ya makanya disuruhnya tuh sebelum subuh sikat giginya. Yang bagusnya ya. Jadi setelah makan, Langsung sikat gigi. makan, jangan dulu sikat gigi, udah tetap jelek, nggak boleh. Makan sikat gigi nggak boleh. Sok sekarang makan, terus sikat gigi, bisa kepala rumput. Mayones. Baru kena kumaha dah sih. Sikat gigi, sikat gigi. Jadi sesudahnya, sesudah makan, Siap. minum, Ya. baru kita gosok gigi yang disarankan. Subuh. Sebelum sholat subuh, kalau di waktu jadi pas kita mau sholat subuh, Iya. sikat gigi, wudu sekalian, nah baru. Oh. Kalau misalkan emang lupa, mending nggak usah, karena istilahnya mah baham yang berpuasa Iya. itu tuh ntarnya bau surga. Amin. Meskipun- Allah, amin. Yang bau sungut itu ya. Iya, BSM lah. BSM tau BSM? Apa tuh BSM? Bau sungut maning. Loba kata-kata bijak. Jadi itu harus sebelum pas sholat subuh lah disaranin yang paling bagus, karena setelah pas lagi puasa sebenarnya bukan nggak ya makruh lah, kalau makruh sebenarnya dijalanin boleh, cuma diminimalisir lah seminimalisir mungkin. Paham. Intinya ya lebih bagusnya sebelum subuh. Kalau buat sikat gigi ya. Sepakat, Pak Moga. Untuk saya sepakat, cuma Sepakat. menambahkan sedikit kalau untuk ada kan itu ada beberapa apa ya hadis lah ya, ada beberapa hadis, cuman saya nggak bisa menjelaskan karena ilmu saya di sini masih minim tentang itu, tapi saya pernah pernah diberitahu mengenai masalah untuk sikat gigi ini saat puasa itu tidak membatalkan intinya. Oke. Gitu. Ya enak ya piraku ngosok untuk dek non istilahnya odolna dek ditelak gitu nyata mah kembali dari ke pribadi masing-masing kan. Enak kan gitu kan. Nah ayeuna mah intina Bersih ti korok. Jadi lain sikat gigi, sikat ti korok. jadi jangan berlebih-lebihan.
Iya. Dalam sikat gigi kebutuhannya untuk apa? Membersihkan gigi kan. Nah, ini tong berlebihan mempengairasan di teleg lah. Lumayan gitu. Gitu. Kayak kumur-kumur sekalian. Gitu. Ya seperti wudhu juga kan. Kadang kita suka enggak kalau wudhu di bulan puasa dengan tidak bulan puasa. Di bulan puasa mah kan wudhu kumur-kumur, nyeduna sekali cukup. Tapi di bulan puasa karena sieun teh lebih kali 5 kali. Oh iya, lebih ke berhati-hati lah. Berhati-hati. Oke. Sepakat ya. Oke. Kembali tentang puasa nih. Kalian berdua kan sudah menikah ya. Alhamdulillah kan ya. Alhamdulillah. Sampai hiji. No itu acan dua. Ayo. Erek kasih kamu be. Cekenakan. Kebanyakan hubungan suami istri itu pas bulan suci Ramadan itu kan di sepertiga malam ya. Ilmu jam urang ieu mah. Jadi kieu. Apakah sah tidaknya puasa itu nih misalkan poho dewa ya. Setelah melakukan hubungan intim tidak adus. Ingat-ingat udang berang. Tah kumaha eta? Si bersuci teh tengah hari kumaha eta? Sah. Ya, kenapa sah? Karena itu kan buat mensucikan diri. Sementara rukun puasa mah istilahnya mah yang penting kan itu suami istri, bukan istri orang. Kalau istri orang kan udah nggak boleh. Kalau istri orang mah di bulan puasa selain 2 kali lipat deh, 1000 kali lipat kasarnya. Kalau saya, menurut saya saya yang sepengetahuan saya itu tidak membatalkan puasa intinya. Masih bisa diteruskan puasanya mah. Mensucikan diri meskipun siang hari. Tapi ada tapinya, itu kalau kelupaan kitanya tidur. Tapi sebisa mungkin sebelum sholat subuh kita sudah mandi besar. Meskipun cicing di kontrakan atau jengkolot sok era. Misalkan kita eta nuju naon? Eta tadi di masyarakat mah geuna gebras-gebrus. Saya udah mau dicari paling itu tetangga eta keur meureun ieu. Ilmu benar jam urang ieu. Gimana sepakat? Kalau untuk masalah hadus kelewat setelah dari adzan subuh itu sepakat karena itu mensucikan diri. Tapi untuk masalah siang ya eta mah saya sepakat. Kesepakatan naon nya ari geus saur emang teu salat. Gitu kan? Tunduh langsung teh geuning. Nah, itu. Jadi kadang orang tuh malah ke sahur gitu udah ngecapek. Capek sih gituan capek ke sahur kelewat. Subuh lewat. Itu kan lebih ke naonnya? Berarti orang itu tidak berhati-hati dalam artian kan orang enak teknologi geus canggih. Maksudnya direkam gitu pas gitu. Lain. Jadi kalau untuk saya pribadi sih sepertinya lebih baik sebelum sholat subuh. Karena kita akan melaksanakan sholat subuh harus bersuci diri gitu kan. Gitu. Tapi untuk kalau misalkan bablas seperti itu, ya itu kembali lagi kan urusannya Allah yang lebih maha mengetahui. Ibaratnya kayak kadang orang teh kebablasan tidur, ya saya kadang subuh sok subrang lah nya. Subrang teh? Subuh kekurangan. Subrang itu kan ada subutra kan. Subrang. Kalau yang saya tahu ini Kang Banyu, kalau yang saya tahu, jadi ini penyebab manehkah hudang kaberangan teh naon? Disengaja apa juga disengaja kategorinya. Kalau misalkan kurang geus ibadah peuting itu ya saya punya pemikiran atas dasar gitu ya. Itu mungkin bisa dimaafkan gitu. Dalam artian ya orang geus ibadah. Taruh geus salat sepertiga malam terus kelelahan, capek, tidur kabablasan. Tapi beda halnya dengan orang begadang nonton bola. Nah itu
ke sana kaberangan nu disengaja teh nya. Ngerti teh? Jadi kita juga harus paham dulu maksudnya kenapa kesiangan tadi bisa adus tengah hari, faktornya apa. Nah itu makanya kita harus lebih hati-hati lah dalam beribadah gitu. Oh iya benar-benar. Itu sih. Ya saya sepakat juga sih. Ada juga beberapa orang yang misalnya sudah bablasnya, aduh pohon can adus, deui gitu. Eta di parah. Atau tegablek pikiran. Di dalam teh pas Allah lagi Aduh, nanti kita lanjut lagi di sisi kita tentang pembahasan biker hijrah. Posisi apa? Masih lanjut di Post Brownie. This is the last session. Nih bro, kita tema dikit bikers hijrah nih. Teman-teman dulu yang notabonnya notabon. Hutang banyak. Notabene dulu ugal-ugalan ya, suka minum keras, ngelep. Tapi asli ngelep. Pernah. Asli. Pas jadi pilot enggak? Belum, cuma SD. SD udah ngelep. Mana naon? ACC, ayo. Nah, pada titik saat kapankah teman-teman di sini, oh iya orang saatnya orang merubah, orang berhijrah nih, bisa pengalaman spiritualnya seperti apa nih? Dari kamu gak lah? Oke. Dari saya ya. Jadi ya betul dulu mungkin Kang Banyu tahulah saya seperti apa. Iya, setek habis sendiri ya. Ya, kayak aqua galon. Ini apa itu? Tomyang. Tomyang. Beri teh ampun saya. Tomyang sih. Yang dibahas. Oh iya siap. Ayo, kredibilitas tuh. Oh iya. Siap. Kamu lanjut. Jadi dari sebelum kenal memotoran itu sebetulnya udah kasarnya udah tahulah baik dan buruknya bukan minum aja, jadi berperilaku baik dan berperilaku buruk teh seperti apa. Cuman pribadinya masih belum orang masih enjoy dengan caranya begini gitu kan. Nah untuk titik di mana saya titik di mana saya balik istilahnya memperbaiki diri lahnya, bukan jadi jelema soleh dah, can soleh sih nama masih memperbaiki diri gitu kan. Itu sejak anak kedua kalau nggak salah. Oh, 2017 lahir pas mulai benar-benar ya Pak, tidak menyentuh kasarnya alkohol lah ya. Diharamkan lah gitu nya. Mulai dari situ karena apa? Orang anak pertama lelaki, anak kedua perempuan. Orang bapak pasti jadi contoh. Kan? Iya. Soalnya pernah punya pengalaman pribadi saat pulang acara apa waktu itu, pulang ke rumah terudet tepar gitu kan, setahu orang rumah jalma bager gitu ya. Jalma bager. Anda salah rumah pulangnya. Istri masih kebangun, yang biasanya udah tidur kebangun. Oh iya. Terjaga, oke. Masih terjaga. Ruas lah. Tuh. Kumaha ya, bau kan? Bau. BSM teh. Ada juga BSM betul. Nonyut BSM. Kamu bau semut manis. Saya udah berupaya menghilangkan jejak. Ke kamar mandi, gosok gigi lain sebagainya, bebersih lah. Kamar, istri curiga berenya, nanya ngobrol, bau naon,
Istri kan teh nyaho parfum naon ieu. Emang semuanya istri tidak tahu dulunya Tidak anak? tahu. Oh Tidak gitu. tahu. Oke. Nyahona bangor tukang gelut lah. Oke. Lalaki we ya. Gitu, bangor tukang gelut, bangor ngeurehan awewe gitu. Playboy. Apa? Itu Mana playgroup? Siapa Pangut itu ditanya tuh istri. Naon ieu parfumna kenapa beda? Lain parfum minum nya teu bisa bohong lah. Iya, Da Iya. mata beureum. Oh minum. Minum apa dijelaskeun minum. Istri ngan saukur ngucap kieu. Kamu hidup mau seperti ini. Anak udah mau 2 itu masih di kandungan. Di kandungan. Oke. Anak udah 2. Mending kalau kamu kayak sekarang pulang touring apa dari mana gitu itu. Selamat kalau nggak salah Pak. Selamat. Selamat. Iya lamun misalkan maut di jalan. Iya. Kumaha. Mending lamun kayaan suci ya kayaan keur kota. Nah udah beli medali. Mikir kan nya teh mikir. Aduh kumaha ieu. Bener oge gitu. Dari situ mulai kan Kang Agam sama Kang Iwa ikut-ikut kajian, posting-posting kajian. Naon sih kajian teh gitu kan. Orang yang nyawa ikutlah. Waktu itu pertama ikut itu saya asli benar-benar karena yang memperbaiki diri jam 2 subuh berangkat dari rumah ke Kota Baru Parahyangan. Ya perjuangan lahnya walaupun teu seberapa. Cuman orang sholat malam di situ. Sholat malam nate lain nu 15 menit setengah jam. 2 jam eta. Waduh, sholat malam. 11 rakaat teh bisa nyampe 2 jam. Waduh. Suratnya nu bener-bener parajang teh. Ya. Tapi dinikmati bener nikmat bari kondisi itu sholatnya di luar. Karena di masjid teu kabagian. Itu ada satu Ustadz Adi Hidayat waktu itu imam waktu sholat malamnya tuh kalau nggak salah Mujamil yang baca Qur'annya bukan yang baca Qur'annya enakeun teh nih kan. Nah di situ saya sholat nikmat gitu dapat nikmatna iya meureun nikmatna orang ibadah kan selama ieu orang mun sholat nya kitu teh we ngalah gancangna teh nih asa berat gitu tapi pas eta mah asa nikmat ieu. Nah dari situ mulai Kang Agam Kang Iwa selalu ngasih informasi lah lamun aya kajian lamun aya kegiatan-kegiatan nu karar itu ayo yang bikin bener-bener saya lepas bener-bener terjun bebas ke memperbaiki diri gitu nya udahlah tong mikiran dari hal-hal duniawi anu senang-senang di dunia gitu nya baheula urang pikirkeun bahwa eta teh senang karena apa dunia mah geus pasti paham teu geus pasti gitu Pasti. hirupna maotna rezekina geus pasti tapi akhirat cantang tuh kan nah orang di dunia teh dek ngudag-ngudag dunia deui gitu kan akhirat lah nu kudu diudag Akhirat diudag ge nuturkeun. nah dunia oge nuturkeun gitu kan alhamdulillah gitu saya di situ yang awalnya kerja yang menurut saya itu tempat riba gitu ya tempat riba saya udahlah saya keluar karena naon sieun gitu karena geus apa ilmuna lamun can apa ilmuna meureun moal tapi bener-bener kerasa ieu mah lain ngaya-ngaya gitu nya lain ngaya kenyataan pisan budak nu besar di atar sebelum saya keluar itu sering saya sakitan tahu sendiri lah sering kan ngejenguk ke rumah sakit sering saya setelah saya keluar dari tempat riba itu alhamdulillah nepikeun kaina can pernah nemu namana masuk deui ke rumah sakit alhamdulillah ya. Berarti kan ohnya rezeki nu urang dituang teh meureun rezeki haram itu pemahaman saya ya jadi saya bukan mengharamkan pekerjaan orang atau nafkah orang gitu tapi ini saya pribadi gitu dari situlah saya mulai timbal baiknya jadi urang gaul di motor oge dengan saukur negatif ternyata aya positifna tapi te muncul sakalina muncul nikmat gitu itu sih titik balik saya untuk memperbaiki diri gitu. Jadi ada peranan juga teman-teman di punten saya sebut di Bionik lah gitu. Itu ya semoga energi positif dari kamu nggak bisa tersalurkan ke Amin, teman-teman amin, yang mau berubah ke arah yang lebih baik gitu ya. Kang Ali dulu gimana kan awalnya panggung rudet tuh. Wah jadi
Bising, kehilangan kebisingan nih gimana nih awalnya seperti apa? Kebisingan. Intinya pengen hidup bener aja. Sebenarnya belum bener, sekarang juga masih belum bener. Sebelum benar ya. Masih belajar. Memperbaiki diri lah. Dan belajar emang nggak ada Ya. ujungnya. Belajar tuh nggak harus sama guru, istilahnya sama pengalaman hidup. Di pekerjaan juga bisa jadi guru, punya pengalaman. Kalau emang titik balik jadi orang bener mah ya emang pengen jadi orang bener, bukan karena anak, bukan karena istri, bukan karena orang tua. Intinya dari diri sendiri. Pengen berubah, ya udah berubah gitu kan. Berubah. Oh bukan pas saat Anda edan minum kumaha. Enggak, kalau dimisahkan masalah yang kayak gitu mah mulai kenal ya kayak narkoba. Oh, Itu istilahnya mah dari SD. Wis capek istilahnya mah, wis capek cuma pemain lama ya. kalau dimisahkan nih. Ya dimisahkan dulu. Dados teh. Biasa ya. Asli itu mah dados teh dibacaan make pilok dados oke. Padahal dadosnya camperna di hidung kan ningali batur gitu kan, lamun ningali ngadados efek sampingna dados teh kumaha ditinggali teh isuk-isuk geus mandi. Teu mandi ngan bersolek hungkul. Oh, bersolek. Geus ngagaya. Wah, ieu mah efek dados. Bari jeung teu mandi gitu kan. Itu sepengetahuan saya pas lagi kecil gitu kan. Karena kecil juga udah istilahnya mah lingkungannya juga ya mempengaruhi. Ya kalau dimisahkan dari kecil, kalau dimisahkan sekarang kan udah nggak boleh, ya diharamkan malahnya. Itu ganja lah istilahnya, ganja tuh dari kecil dengerin ya kaset wayang golek. Kaset sunar ya. Oh jadi pelantun sebari ngaganya. Nah gitu. Jadi istilahnya mah kalau bahasa dulu berarti kita mabok tuh sama asap sana. Wih, sana enak mabok asap. Mabok asap ya. Mabok asap sudah kumai mabok asap. Mencoba itu aja. Tapi kalau kesini tambah gede ya mikir. Jadi ya udahlah, ditinggalin. Udah nggak pernah lagi. Minum juga pernah, tapi udah nggak lagi sekarang. Alhamdulillah. Meskipun misalkan lingkungan kita peminum, gimana kitanya? Betul. Menolaknya secara halus. Nah istilahnya mah kalau dimisahkan yang peminum, tong sakitu atuh. nah, Semua teueur. Oh, bulan. Tenggerah. Ya kalau dimisahkan di lingkungannya emang peminum, dimisahkan nggak harus mengejudge dia jelek. Takutnya kan dari sebuah minuman itu ada obrolan, kehangatan. Meskipun kalau setelah parahnya kesepet Rudet. Rudet tadi mah. Kalau keakrabannya mah benar. Tapi kalau udah ada yang kesinggung, rudet. Makanya kayak kepolisian, mungkinnya agama. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena endingnya pasti jelek gitu kan. Ada yang jelek. Ada sesuatu yang negatifnya. Nah, itu. Positifnya ada, tapi cuma sedikit, makanya kita hindari. Tapi kalau yang masih minum, ya minum aja. Nanti juga ada titik baliknya lah. Betul. Dia seperti apa, maunya gimana, ya balik lagi ke individunya masing-masing. Betul. Jangan nyalahin orang yang peminum, yang pakai narkoba. Mungkin dia ngeunah didinya. Proses ya. Nah, proses. Nanti juga kalau emang udah naon urang kikian wae, udah capek. Ada titik jenuh. Ada titik jenuh. Meskipun tarnya balik lagi sama kumaha maneh balik derek mama gitu kan. Yang penting kitanya dulu aja. Meskipun teman kita banyak yang peminum. Iya. Ya udah. Kita mah dihindari aja. Dihindari, oke. Menolak secara halus. Halus. Tidak harus diceramahi. Dan dia juga udah pada dewasa. Udah pada dewasa betul. Paling gitu. Ya. Intinya pengen hidup benar sih intinya. Ya, semua juga kita pengen hidup benar ya. Amin. Gitu aja kan, nggak mungkin kan. Alhamdulillah nih, terima kasih ya buat chit-chatnya kita kali ini nih, seru banget nih ya. Mudah-mudahan kita obrolannya ada lagi di next episode ya. Nggak usah lah. Nggak usah. Satu aja berat gitu. Berat nggak boleh. Nanti juga banyak yang komen, benerin aja. Kalau ada yang salah apa benar? Kalau yang benar, kan komen misalkan komen ya.
nu komen terus urang nyalahkeun urang nya teh naon. Mending keneh disalahkeun daripada dibenerkeun teh. Nah, dibenerkeun mah jadi jumawa ki urang bener cenah. Mending disalahin gitu. Karena gini, ngebahas agama itu satu sensitif. Keduanya saya pribadi ilmunya masih minim untuk masalah agama gitu kan. Dan saya pun lain jelema soleh, tapi jelema nuker memperbaiki diri. Belajar. Jadi kalaupun nanti ada salah penyampaian ataupun salah tafsir, ya mangga disampaikan salahnya di mana agar memperbaiki diri saya yang salah gitu. Jadi betul kata Kang Ali, tong dibenerkeun karena jadi angku jadi jumawa. Betul. Tapi sok benerkeun dengan isana tong nyalahkeun. Hunggul, oh maneh salah, tapi iya maneh salah, taya anu bener nah itu gitu. Iya. Atur nuhun. Ieu corona moal. Alhamdulillah. Corona. Udah dianti. Udah. Yes. Pots Breo Podcast bareng The Breo.